raise hand. Jadi bagi sahabat sekalian yang akan bertanya silakan icon raise hand. Nah, penanya pertama yang tadi sudah sangat tidak sabar masih dalam materi, diberikan kesempatan kepada Dr. Andreas Pariakan. Silakan jika mau buka kamera dipersilakan. Silakan open mic, Pak. Oh ya udah. Silakan Pak Ya, Andreas. saya minta maaf karena kalau saya buka gambar saya nanti lemot. Oh ya, nggak apa-apa Pak, silakan nggak Ya, apa-apa. terima kasih atas kesempatan dan pemaparan Bapak Dr. Wilson Suwanto. Mungkin saya nggak bertentangan dengan Bapak ya, karena ada 4 hal yang disampaikan dari seluruh perbandingan PL dan PB. Secara khusus adalah teologi daripada Rasul Paulus. Ya. Saya tidak sependapat karena Bapak hanya mengacu atau mendasar pada Roma dan Galatia. Tidak dipertimbangkan bahwa kalau kita berbicara Alkitab satu-satunya firman Tuhan, berarti korelasi antara kitab-kitab lain itu harus dijelaskan. Saya mencoba melihat di kitab Ibrani pada pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11 di situ dikatakan saksi-saksi iman. Baik dari kisah Habel, baik kisah kita lihat tadi yang digambarkan adalah Abraham. Jadi kita mengetahui di pasal 11 itu adalah saksi-saksi iman. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang Bapak sampaikan antitesis ini sebenarnya saya tidak sependapat bertitik tolak dari Ibrani pasal 11 tadi dengan yang Bapak singgung juga mengenai Yakobus pasal 2. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah sia-sia atau mati. Lalu kita kaitkan dengan kisah Thomas dalam kasus kebangkitan Tuhan Yesus. Dia tidak percaya, tetapi dijelaskan pada pertemuan itu, jadi dia baru percaya pada saat dia sudah melihat. Jadi itu kita bandingkan apa yang Bapak sampaikan dengan 4 antitesis ini. Jadi pertanyaan saya, bagaimana korelasi dengan yang lain yang bisa memberikan argumen bahwa orang lain tidak akan mempercayai kitab-kitab yang lain karena ini mempunyai korelasi yang lain dengan kitab-kitab yang lain begitu. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Andreas ya untuk pertanyaannya. Memang saya memfokuskan dari surat Rasul Paulus Roma khususnya pasal yang keempat, dan saya setuju dengan Bapak, yaitu ada banyak bagian Alkitab yang lain karena Alkitab itu 66 kitab dan Perjanjian Baru saja 27 begitu ya, dan mereka juga berbicara mengenai iman sebetulnya. Tetapi seperti saya jelaskan di awal Pak tadi, memang saya percaya bagian yang jelas dan bersifat proposisi, yaitu penjelasan begitu ya, explanation, itu menjadi dasar untuk kita memahami bagian-bagian yang mungkin dalam hal ini sepertinya bertentangan. Kalau saya boleh ambil contoh misalnya Yakobus 2 itu yang tadi juga Bapak sebutkan ya. Bagaimana kita memahami kalimat Yakobus yang mengatakan bahwa manusia dibenarkan bukan hanya oleh iman tetapi juga oleh perbuatan. Kita percaya Yakobus tidak menolak apa yang Rasul Paulus katakan. Karena kalau bicara mengenai konteks surat Yakobus ditulis, dia berbicara mengenai orang-orang yang mengaku saya punya iman, ya. Jadi mengaku dengan mulut secara verbal saya punya iman, dan itu yang Yakobus katakan. Kalau kamu mengaku punya iman, ternyata kamu tidak punya perbuatan, pengakuanmu bohong. Imanmu mati. Dengan kata lain, kamu seorang pembohong begitu kan? Karena itu berdasarkan pengakuan ya Pak ya.
Jadi jika kamu berkata aku punya iman, ya kan, tapi nggak punya perbuatan. Nah itu. Jadi Yakobus berbicara mengenai orang-orang yang menggunakan slogan aku punya iman. Bukan berbicara mengenai orang-orang percaya yang sungguh punya iman, ya. Dan saya percaya juga kitab Ibrani 11, saya tidak melihat dalam hal ini seperti Yakobus ada kesan pertentangan dengan, apa yang Rasul Paulus ajarkan, dan saya juga merasa itu semua, bisa dipahami dalam konteks sebagai instrumen keselamatan. Itu iman itu memang tidak bisa disandingkan dengan apa-apa, eee, Pak, tetapi sebagai instrumen kehidupan Kristen, tentu iman sejati pasti melahirkan kasih, dia melahirkan perbuatan, dia melahirkan ketaatan, dia melahirkan ketekunan dan sebagainya. Jadi mungkin mungkin untuk memperjelasnya, gambaran lebih jelasnya kira-kira seperti ini, Pak, kalau kita tarik secara keseluruhannya. Yang Paulus ajarkan adalah kehidupan sebelum keselamatan. Jadi untuk orang diselamatkan itu cuma iman. Perbuatan itu tidak relevan. Yang Yakobus ajarkan adalah perbuatan atau kondisi setelah orang diselamatkan hanya oleh iman. Nah, iman itu bukan sekedar pengakuan saya punya iman, tapi iman itu betul-betul relasi dengan Allah yang hidup sehingga dia menghasilkan buah ketaatan, kasih dan sebagainya itu loh. Ya, jadi mungkin itu bisa memberikan gambaran keseluruhan. Ya, karena memang saya berfokus kepada Paulus malam hari ini dan memang dengan waktu yang diberikan saya juga tidak sempat membahas Yakobus 2 tadi ya, Pak, ya. Supaya kita mendapat gambaran. Tapi kira-kira seperti itu menjawab pertanyaan Bapak. Yang Paulus bahas di sini adalah peranan perbuatan sebelum orang diselamatkan. Apa peranan perbuatan? Nothing, nggak ada peranan, ya kan? Apakah peranan sunat? Juga nggak ada. Apakah peranan dari ketaatan, begitu kan, perbuatan baik, Taurat? Tidak ada juga begitu ya. Tetapi setelah diselamatkan, tentu iman itu melahirkan hal-hal tadi ya, yang Yakobus sebutkan sebagai perbuatan. Jadi meskipun dalam permukaan kelihatannya ada pertentangan, tetapi dalam kita studi Alkitab secara keseluruhan, kita menyelam ke dalam kepada akarnya dan kita tidak menemukan ada pertentangan di sini, Pak. Ya, jadi itu jawaban saya kira-kira, Pak. Semoga cukup ya. Terima kasih Pak Wilson untuk tanggapannya. Semoga menjawab ya Pak Andarias. Kita lanjut kepada penanya berikutnya yang sudah tidak sabar. Ya, Bung Nurudin. Silahkan Bung Nurudin. Bisa terdengar ya? Iya, bisa, Pak. Iya. Terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak Wilson. Menarik sekali bahasannya. Mungkin saya sebagai orang yang awam ingin bertanya beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi kan dikatakan ada break ya antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kemudian logika perjanjian baru menjadi sangat berbeda iman tadi kemudian dengan perjanjian lama. Nah, pertanyaan saya kenapa sampai hari ini kok disatukan ya? Kenapa nggak dicetak terpisah gitu? Jadi supaya orang bisa lebih fokus pada iman dan tidak usah terlalu membaca yang bagian yang pertama. Walaupun sama-sama dicetak, tapi maksudnya kenapa disatukan yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan analogi radio receiver dan kemudian menerima. Nah, saya jadi berpikir apakah ada free will gitu kan di situ. Jadi ataukah kalaupun ada misalkan sejauh mana itu ada atau tidak yang pertama, yang kedua ataukah kalau ada sejauh mana kan karena begini. Tadi kan katanya yang ketika Abraham menerima kemudian dia beriman itu kan berarti ada sesuatu tadi dengan analogi tangan terbuka berarti ada perbuatan juga walaupun mungkin sifatnya tidak bukan dalam arti kegiatan yang sangat berat begitu tapi kan ada. Jadi apakah di situ ada free will atau sebenarnya free will itu sebenarnya juga nggak ada. Jadi dalam arti hanya orang-orang tertentu saja yang dipilih kemudian bisa membuka ibaratnya frekuensinya itu nggak akan bisa ketemu kalau belum disetting gitu kemudian atau seperti apa. Dan kalau tadi kita sendiri yang mencari frekuensi ya berarti kan ada free will itu. Jadi saya ingin tanya yang itu letaknya seperti apa. Nah kemudian yang ketiga saya jadi teringat di dalam tradisi Cina klasik itu kan ada banyak tradisi filsafat yang berbeda-beda, ada yang mengatakan 100 sekolah atau berapa, tapi dua di antara yang paling besar itu misalkan ya, selain Konfusius dan Tao ya, ada yang namanya legalisme ya, legalisme saya lupa namanya. Jadi dia mengatakan manusia itu pada dasarnya buruk. Jadi solusinya satu-satunya adalah hukuman.
dengan hukuman yang sangat ketat. Karena dengan begitulah manusia bisa didisiplinkan menjadi baik. Kalau tanpa hukum, manusia akan menjadi binatang, kan begitu. Tapi kemudian ada jalan cinta yang disebut jalannya Mozi ya, dengan mengatakan kita bukan seperti itu, bukan dengan hukum dan dengan hukuman, dengan manusia itu kemudian menjadi terikat dengan yang seperti itu, tapi dengan jalan cinta. Jadi bagaimana menumbuhkan cinta. Di situ sih sebutannya cinta universal. Walaupun Mozi juga percaya ada Tuhan, tetapi kemudian Tuhanlah yang akan menggerakkan hati. Kan ada yang mengatakan, lah cinta itu emangnya bisa ada Tuhan katanya. Tapi sebagian kayak Konfusius tidak terlalu setuju, terlalu utopia katanya. Tapi intinya di situ ada break juga, jadi dua hal yang terpisah. Nah, apakah tadi break tadi ada korelasinya dengan misalkan tadi kan dikatakan bahwa kalau dalam perjanjian lama sepertinya manusia dianggap sebagai manusia yang penuh dosa, jadi manusia yang buruk juga tadi kalau dalam filsafat Cina tadi. Kemudian konsep manusia yang ini diganti sama sekali menjadi manusia yang tanda kutip baik gitu, bisa beriman gitu, walaupun itu tadi saya kaitannya dengan pertanyaan tadi, apakah tadi itu kita bisa memilih atau kita digerakkan itu seperti apa? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Maaf tadi Pak siapa ya? Pak Nurudin ya. Pertanyaan pertama Pak, kok kesannya perjanjian lama sangat berbeda dengan perjanjian baru, dan kalau demikian yang berlaku perjanjian baru seolah-olah begitu ya, mengapa Alkitab tidak hanya perjanjian baru saja begitu kan? Kenapa kita perlu membaca perjanjian lama? Nah, ini pertanyaan yang baik Pak, tetapi sebetulnya yang Paulus maksudkan bukanlah menentang perjanjian lama, malah sebaliknya dia menggali makna yang sebenarnya. Jadi dia menginterpretasi Abraham bukan dengan tradisi yang menekankan perbuatan, tetapi dari kacamata Injil, yaitu iman. Jadi justru kita memerlukan perjanjian lama tetap, tapi dengan perspektif perjanjian baru. Karena memang Mesias sudah datang, janji Allah di perjanjian lama sudah digenapi, sehingga sekarang terang benderang perjanjian lama itu sebetulnya artinya apa? Karena selama ini kan tersembunyi karena memang janji itu belum digenapi. Tapi dengan janji itu digenapi di dalam Yesus, Mesias, maka sekarang orang di dalam terang Kristus bisa memahami hukum-hukum di perjanjian lama dan kebijakan-kebijakan Tuhan di perjanjian lama dengan lebih jelas dan benar. Termasuk misalnya teladan Abraham. Sebetulnya yang kita sorot dari Abraham itu menurut Paulus bukan perbuatannya tetapi percayanya. Nah, jadi saya kira itu sangat penting, dan Yesus mengatakan kamu telah mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan sebagainya. Nah, itu kan bukan menolak perjanjian lama tetapi mau mengatakan interpretasi yang benar terhadap kalimat retribusi, pembalasan mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah dengan mengasihi musuh. Ya, dan sekali lagi ini kan bukan berarti Yesus meniadakan hukuman pemerintah, hukuman negara begitu kan ya. Tapi dia mengatakan dalam hubungan pribadi itu gak bisa hanya dengan legalisme, kamu lukain saya lukain kamu. Harus ada kasih dan pengampunan. Jadi ini bukan antitesis PL dan PB, tetapi PB itu penggenapan dari apa yang tersembunyi dan merupakan nubuat dalam PL. Sehingga sekarang kita lebih menghargai PL sebetulnya, Pak. Lebih menghargai perjanjian lama ya, karena kita punya perspektif yang komplit untuk menilai hal tersebut. Dan itu sebabnya perjanjian lama tetap relevan selama kita membaca dari perspektif yang benar. Dan itu Paulus tuliskan juga di Roma 15 Roma 14 ya. Segala yang Roma 15 segala yang tertulis dahulu tertulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita beroleh pengharapan dan sukacita. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, ya memang analogi radio saya harus akui bukan sesuatu yang sempurna ya, tetapi memang yang saya mau tekankan radio itu sendiri tidak membuat konten ya, tetapi dia lebih bersifat menerima konten yang dibuat oleh pihak lain begitu kan. Jadi itu yang menjadi poin saya ketika mengatakan iman itu receives, dia bukan contribute, dia bukan memberi sumbangsi tapi dia menerima. Nah, tentunya memang dari analogi itu Bapak terpikir juga satu pertanyaan begitu kan, bukankah dalam kehidupan nyata orang harus mencari frekuensi itu ya? Apakah dalam hal ini bukankah itu ada peranan perbuatan di dalam mencari frekuensi supaya bisa menerima konten tersebut ya dari udara? Nah, memang saya kira di titik itulah saya kira analogi itu berhenti ya. Karena memang dalam
konsep soteriologi atau keselamatan Kristen itu bukan manusia mencari Tuhan ya, Tuhan mencari manusia ya. Karena kondisi manusia digambarkan helpless and hopeless begitu kan ya, tidak berdaya karena tenggelam di dalam dosa dan dibelenggu oleh dosa kan dan si jahat begitu kan. Sehingga juru selamat itu datang untuk membebaskan manusia dari kebutaan rohani, kegelapan, sehingga dia bisa sadar kondisinya dan berseru minta diselamatkan. Jadi dia hanya bisa aktif Pak mencari Tuhan setelah dia dicari oleh Tuhan. Dan sehingga pertanyaannya bagaimana dengan free will? Secara teori ada free will karena Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupanya dan bahkan diberikan pilihan pohon pengetahuan baik dan jahat sehingga ada possibility kemungkinan Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Saya pikir kalau Tuhan tidak berikan free will, tidak diberikan kita Adam dan Hawa pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi bahwa itu diberikan berarti Tuhan mau manusia exercise free will. Tapi tentunya Adam dan Hawa melakukan sesuatu kesalahan yang kita tahu semua. Mereka melanggar hukum Tuhan. Dan pelanggaran membawa konsekuensi. Apa konsekuensinya? Belenggu. Semua keturunan Adam dan Hawa termasuk kita, ini juga perspektif Rasul Paulus, lahir di bawah belenggu dosa. Keinginan kita itu condongnya kepada dosa. Harus diajar berbuat baik. Anak misalnya, kalau diberikan oleh om dan tante, ucapkan terima kasih ya. Kenapa harus diajarkan terima kasih? Karena by nature tidak berterima kasih kan begitu ya, nggak tahu dan nggak merasa perlu begitu kan. Kemudian alat-alat yang tajam harus dijauhkan dari anak-anak. Kenapa? Karena kalau dibiarkan mereka bisa menyalahgunakannya. Loh kenapa? Kalau anak itu baik, biarkan saja pistol dan pisau, kemudian gergaji itu berserakan tidak apa-apa kok. Karena dia baik kok, dia tidak akan melukai orang lain. Kan tidak ada orang tua yang berpikir demikian. Jadi kita sudah mempraktekkan suatu pandangan manusia pada dasarnya punya kecenderungan berdosa. Sebetulnya dalam menjadi orang tua, kita mengajarkan dia mengucapkan terima kasih, kita menjauhkan barang-barang berbahaya, kita mengatur kapan menceritakan dia tentang berbagai pengetahuan sesuai dengan umurnya, kan begitu ya. Film pun ada umurnya begitu kan, 13 tahun ke atas, atau general audience G begitu kan, atau 17 tahun ke atas. Ya kenapa? Karena memang kecenderungan manusia. Nah itu loh, jadi saya percaya memang demikian ya. Free will itu secara teori ada karena demikianlah Tuhan menciptakan kodratnya manusia. Tetapi karena peristiwa historis Adam dan Hawa itu melanggar, sampai sekarang kita tidak keluar dari konsekuensinya. Kecuali seperti yang orang Kristen percaya melalui Kristus yang membebaskan. Ya, jadi itu kondisi yang memungkinkan kita mempunyai free will kembali di tengah dunia yang dibelenggu dosa ini. Nah, mengenai legalisme begitu kan ya, bukankah hukum itu diperlukan kalau enggak manusia itu menjadi sejahat-jahatnya? Betul. Itu sebabnya ketika saya tadi menyebutkan antitesis antara Taurat dan Injil, saya tidak mengatakan Taurat tidak perlu, tapi Taurat tidak relevan untuk keselamatan. Tetapi untuk mengatur hidup bermasyarakat, setuju sekali. Hukum itu berasal dari Tuhan dan harus dijalankan. Kalau tadi Pak Nurudin mengutip, menarik juga ya, saya pernah membaca tuh sejarah legalisme dalam sejarah Tiongkok misalnya ya. Itu memang kan di Tiongkok ada beberapa aliran paham ya, politik dan sosial, Confucianis, Taois, dan legalisme salah satunya begitu kan. Legalisme memang diberikan kredit sebagai pandangan yang mempersatukan Tiongkok pada zaman dinasti Qin begitu kan. Tetapi memang umurnya pendek. Oleh sebab manusia tidak bisa dihukum dengan keras seperti itu ya. Jadi memang dia berjasa tanda kutip dalam momen-momen sejarah tertentu negara tersebut, negara Tiongkok, tetapi secara umum memang yang lebih dominan Confucianis. Norma-norma yang harus dilakukan ya oleh orang anak kepada orang tua itu lebih dominan daripada ancaman hukuman ya. Tapi betul, saya percaya dan saya setuju Tuhan memberikan hukum secara umum ya, tidak peduli dimanapun dia berada dan apa yang dia percaya, itu untuk 3 tujuan ya. Kalau ini yang disetujui oleh para reformator. Yang pertama untuk membatasi kejahatan. Karena manusia memang naturnya berdosa ya. Yang kedua untuk menyatakan kepada manusia bahwa dia itu banyak salahnya, banyak dosanya. Ya kan? Sehingga yang ketiga adalah untuk menuntun kepada keputusasaan bahwa dia tidak bisa mencari keselamatan di dalam dirinya, dia harus mencari di luar dirinya. Nah, di situ ada hubungan dari hukum Taurat kepada Injil. Menuntun manusia kepada jalan buntu sampai dia putus asa, dan dengan kondisi tersebut sangat-sangat kondusif untuk dia berseru kepada Yesus dan diselamatkan. Jadi
kita tidak membuang Taurat. Tetapi Taurat tidak relevan untuk keselamatan, dan kita tidak usah melakukan Taurat untuk diselamatkan, tetapi tetap koneksinya ada. Taurat mendorong kita kepada keputusasaan supaya kita berseru kepada Tuhan dan menerima anugerahnya di sana. Ya, jadi ini paradoks Taurat dan Injil, Pak. Ya, semoga ini cukup menjawab ya pertanyaan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Jadi teksnya tetap, tapi interpretasi legalismenya yang dihapus ya Pak, diganti yang lebih lain tadi ya. Ya, memang kalau bicara masalah fungsi hukum di dalam Alkitab itu memang Paulus bahas lebih banyak di dalam Roma 7, Roma 13, dan tentunya penulis-penulis Alkitab lainnya dari Perjanjian Lama pun kita harus merangkum semuanya, Pak. Cuman memang di dalam instrumen keselamatan, Taurat tidak ada peranan. Bahkan dia menawarkan jalan yang sesat untuk diselamatkan. Karena kita nggak mungkin melakukan Taurat dengan sempurna. Jadi dalam konteks itu yang saya katakan. Tapi fungsi hukum secara keseluruhan itu tetap berlaku. Di luar keselamatan ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya, semoga bisa menjawab ya, Bung Nurudin. Makasih Pak Wilson. Ya, Bung Nurudin ini adalah mahasiswa S3 Filsafat UGM, Pak. Ya. Oh, wow, oke. Ya. Ya. Baik. Terima kasih, Bung. Mute ya, Bu. Ya. Makasih Pak untuk sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, untuk lanjut ke penanya berikut gitu, ada kabar gembira lagi ya. Circles Indonesia penuh dengan kabar gembira. Ya, berkomunikasi dengan ramah berarti siapapun yang membaca atau mendengar kita dituntut untuk menyambut keterlibatan kita dalam kegembiraan, ketakutan, harapan, penderitaan manusia di zaman kita. Nah, berbicara dari hati begitu penting, karena hatilah yang mendorong kita untuk datang, melihat, dan mendengarkan. Dan hati itu pula lah yang menggerakkan kita berkomunikasi secara terbuka dan ramah. Nah, disemangati oleh dorongan berbicara dari hati itulah, kita akan kembali belajar bersama di kelas belajar kejar dengan tema menulis dari hati. Nah, bagi sahabat sekalian yang tertarik dengan topik ini, segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi admin Circles Indonesia. Untuk kabar gembira selanjutnya, kabar gembira terakhir, Circles Indonesia akan mengadakan kebab kelas belajar bersama dengan topik pendekatan kapabilitas untuk human development. Pengampu Romo Dr. Felix Bagi SVD, dosen filsafat di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero Flores. Ya, itu kabar gembira yang sebagai pengumuman kepada sahabat sekalian. Silakan daftarkan diri sahabat-sahabat sekalian untuk mengikuti kelas belajar yang sangat menarik dari Circles Indonesia. Kita lanjutkan sesi Q&A kita ke penanya selanjutnya ya. Ada Bung atau Bapak Stephen. Jika masih bersama, silakan. Dan bersiap-siap ya, ada Pak Kwan Yudi. Jadi untuk penanya selanjutnya ini kepada Pak Stephen, apa masih bersama? Pak Stephen? Apa Pak Stephen masih bersama? Ya, nggak jadi. Oh ya, nggak jadi. Oh ya, ya, makasih Pak Stephen. Selanjutnya ke Pak atau Bung Kwan Yudi, silakan. Selamat malam, terima kasih Bu. Selamat malam. Terima kasih Pak Wilson atas paparannya yang luar biasa. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Taurat itu hanya membangkitkan segi negatif saja dan tidak ada yang positif? Tadi berhubungan tentang iman vs Taurat, yang dikatakan hukum Taurat membangkitkan murka. Yang kedua, bagaimana relasi dengan perintah Tuhan kepada Adam
tentang tidak boleh makan buah yang dilarang itu, apakah perintah itu juga yang memicu sehingga melakukan pelanggaran kalau dilihat dari yang Bapak paparkan tentang hukum Taurat membangkitkan murka. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Kwan Yudi. Pertanyaan yang menarik ya. Apakah ada fungsi Taurat yang positif? Jawabnya, fungsi Taurat dimaksudkan secara positif, Pak, sejak awal. Paulus menyebutkan dalam Roma 7, hukum itu rohani, hukum itu kudus, tetapi, nah ada tetapinya, aku terjual di bawah kuasa dosa. Jadi begini, Pak. Hukum Taurat itu sesuatu yang sangat baik, dimaksudkan untuk kebaikan. Tetapi karena dia bersentuhan dengan manusia berdosa, itu menjadi sesuatu yang sangat buruk. Jadi kita tidak mengatakan Taurat itu jelek, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Taurat itu baik, Taurat itu berasal dari Tuhan, mencerminkan kekudusan Tuhan. Tetapi karena terus bersentuhan dengan kita yang sebelum kita ketemu Kristus, masih menjadi budak dosa, maka itu malah menstimulan kita ingin berdosa, menambah pelanggaran, dan mendatangkan murka Allah. Ya kan? Jadi pertanyaannya, apakah setelah kita menjadi orang Kristen, menurut Alkitab, setelah orang menjadi orang Kristen, apakah kemudian dia Taurat mempunyai fungsi yang sama? Tidak. Setelah seseorang menjadi orang Kristen, maka relasi dia dengan Taurat bukan lagi distimulan berdosa, tetapi dituntun untuk taat kepada Tuhan. Jadi ada perbedaan fungsi dan reaksi Taurat ketika seseorang ada di luar Kristus dengan seseorang di dalam Kristus, Pak. Ya, kalau sudah di dalam Kristus, fungsi Taurat itu berubah kembali kepada originalnya, untuk menuntun orang bagaimana memuliakan Tuhan. Ya, tetapi selama seseorang di luar Kristus di bawah belenggu dosa, Taurat itu hanya secara pribadi menstimulan orang berbuat dosa, membuat orang merasa bangga lebih suci dari yang lainnya, dan memberikan sebenarnya jalan yang semu ya untuk keselamatan. Nah, lalu kemudian pertanyaan Bapak berikutnya, apakah Adam juga terstimulan dengan mekanisme yang sama, diberikan perintah jadi dia ingin memakan begitu kan? Tidak, karena Adam belum berdosa pada waktu itu. Jadi pilihan Adam semata-mata bukan karena dia terstimulan untuk melawan hukum Tuhan. Tidak. Memang dia tergoda oleh iblis dalam hal itu. Dia jatuh ke dalam tipu muslihat iblis yang berbicara kepada Hawa, Hawa menyampaikan kepadanya, dan dia menyetujuinya tanpa mengkritiknya ya, tanpa berkata tidak begitu kan. Jadi yang menjadi sumber daripada kejatuhan dan kesalahan Adam Hawa bukanlah hukum Tuhan, tetapi iblis. Dan pilihan Adam untuk mendengarkan iblis. Karena Adam belum berdosa pada waktu itu, Pak. Jadi dia ketika hukum Tuhan diberikan dengan natur Adam yang waktu itu belum berdosa, tidak ada stimulan dosa. Sebaliknya justru itu memberikan dia informasi taat. Tetapi sekali lagi yang namanya hukum isinya cuma informasi dan sanksi. Itu pohon tidak boleh dimakan ya, buahnya yang ada tengah taman. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati pada hari itu. Itu sanksi kan. Tidak ada good news juga di sana, Pak. Tidak ada Injil, hanya ada informasi dan sanksi atau ancaman. Jadi sifatnya sama, tapi tidak berfungsi menstimulan dia berdosa karena dia memang tidak berdosa pada waktu itu. Ya. Semoga ini menjawab pertanyaan Pak Kwan tadi ya. Terima kasih. Ya, semoga menjawab ya Pak Kwan. Selanjutnya ke penanya berikut Pak Edo. Pak Edo, apa masih bersama? Selamat malam. Selamat malam. Silakan Selamat Pak. malam Bu, selamat malam Pak Wilson. Malam Pak. Saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbuatan adalah tindak lanjut dari iman atau follow up dari iman? Dan pertanyaan kedua, di dalam spiritualitas reform, sejauh mana peranan free will manusia atau kedaulatan manusia? Sebab sejauh yang saya pelajari sampai hari ini, peranan free will atau kedaulatan manusia itu tidak lebih besar dari kedaulatan Tuhan. Ini dapat dianalogikan seperti ikan yang bebas, yang benar-benar berdaulat atas dirinya di dalam air, tetapi di luar air dia mati. Begitu. Bagaimana menurut Bapak? Ya.
Terima kasih pertanyaannya, Pak Edo. Apakah perbuatan adalah tindak lanjut dari iman? Eee, Mungkin istilah tindak lanjut ya bisa dimengerti secara secara positif ya, dalam pengertian ya orang ketika sudah percaya kepada Kristus, dia terkoneksi dengan Kristus dan Roh Kudus sebagai sumber kehidupan, sehingga kerinduannya adalah berbuat baik. Dalam hal itu, iya, iman dimengerti sebagai tindak lanjut ya, tetapi bukan syarat keselamatan, Pak, ya. Sekali lagi, topik malam hari ini bicara mengenai instrumen keselamatan. Nah, kalau tindak lanjut itu memang adalah instrumen daripada, kehidupan Kristen, kehidupan rohani. Nah, tentunya ada unsur perbuatan ya, tetapi bukan instrumen pembenaran atau instrumen keselamatan. Tetapi ya, orang yang sudah percaya karena dia terkoneksi dengan Kristus, dengan Injil, dengan kuasa Roh Kudus, dia dimampukan dan dia ingin, dia rindu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Jadi dia akan berlimpah dengan perbuatan. Nah, disinilah menariknya ya sebetulnya orang yang percaya bahwa hanya iman yang bisa menyelamatkan adalah orang yang berusaha banyak berbuat baik. Ya, jadi kalau orang yang mengatakan begini, ah, tapi kalau hanya karena iman nggak usah berbuat, itu salah mengerti. Karena iman itu mengkoneksikan kita dengan sumber kehidupan dan kuasa, yaitu, pribadi Roh Kudus begitu kan, yang memampukan kita mau rindu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Jadi justru mereka yang hanya hidup oleh iman, percaya dengan iman, adalah orang yang paling rindu berbuat banyak untuk Tuhan dan berbuah banyak untuk Tuhan. Itu paradoksnya ya, Pak, ya. Yang kedua, di dalam spiritual reform sejauh mana peranan free will, meskipun di dalam Kristus seorang yang percaya sudah dipulihkan daripada dosanya, dia punya free will, tetap ada limit ya Pak ya. Oleh sebab kita adalah ciptaan, sehingga ada perbedaan kualitatif, perbedaan kualitas antara Tuhan pencipta yang sangat free dengan kita ciptaan yang tetap limited. Bahkan kalau kita mau bicara mengenai natur Tuhan, ada beberapa hal yang Tuhan nggak bisa lakukan, meskipun dia free, begitu kan. Dia tidak bisa berdusta, dia tidak bisa berdosa, ya, dan dia tidak bisa dicobai. Itu kata-kata di Alkitab. Jadi ada beberapa hal yang memang, Tuhan pun tidak bisa lakukan karena naturnya memang Tuhan yang kudus. Dia tidak bisa berdusta, dia tidak bisa berdosa, dan dia tidak bisa dicobai. Nah itu jelas sekali kalau di dalam Tuhan yang berdaulat dan tidak terbatas itu pun ada tanda kutip batasan, ya dia tidak akan lewati karena dia Tuhan, apalagi kita begitu ya. Jadi saya percaya kita pasti tetap melihat free will itu sebagai dalam konteks limit seperti yang Bapak sebutkan tadi, ikan bebas berenang di dalam limit air. Di luar air nggak ada freedom, ya. Dan memang, di dalam kenyataannya kenapa orang punya habit begitu ya, misalnya kita suka makan nasi begitu kan ya, kita yang hidup di Indonesia suka makan nasi, banyak dari kita nggak bisa tidak makan nasi begitu kan. Padahal setiap hari banyak pilihan, tapi dalam prakteknya kita hanya memilih makan nasi. Karena yang disebut dengan free will tanda kutip atau pilihan itu mengikuti natur atau selera orang. Sehingga secara teori saya hari ini bisa nggak makan nasi. Tapi dalam prakteknya, karena saya suka nasi, saya terus makan nasi. Jadi free will itu ada faktor orientasi begitu ya. Ada faktor yang bersifat keinginan. Nah ini Alkitab katakan, ketika keinginan seseorang dibelenggu oleh dosa, ya inginnya berdosa. Dan dalam hal itu dia tidak bebas. Dia adalah budak dosa, dibelenggu oleh dosa. Ya. Jadi jelas jawabannya free will tidak lebih besar daripada kalau kedaulatan Tuhan. Betul sekali di dalam spiritualitas reform, tapi tetap dia hadir bagi orang yang sudah percaya. Karena dia dihidupkan dari kematian rohani, dia bisa memilih taat kepada Tuhan dan menolak dosa. Nah, kira-kira begitu, Pak, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Tuhan Ya, berkati. sama-sama, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Kuan Yudi. Selanjutnya kita ke penanya berikut. Bapak atau Bung Saud Purba, silakan. Silakan di-unmute. Jika berkenan bisa open cam. Bapak atau Bung Saud Purba. Saya lagi di jalan, jadi nggak usah open cam ya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan, silakan. Ah, ah. Pertanyaan saya sederhana seperti ini. Halo, kedengaran suara saya ya? Iya, kedengaran, Pak. Oke.
Pertanyaan saya seperti ini, Pak, kepada Pak Wilson. Kalau tadi balik merujuk kepada judul kita, dikatakan iman sebagai instrumen keselamatan. Tolong koreksi apakah ini dalam perspektif Allah, di mana di mana iman itu sebagai instrumen keselamatan dalam perspektif Allah. Lalu yang kedua, kalau misalkan itu dalam perspektif Allah, iman sebagai instrumen keselamatan, lalu dalam perspektif manusia, keselamatan itu dalam perspektif manusia, ketika dia percaya atau beriman kepada firman Kristus itu, apakah itu tidak dimasukkan kata perbuatan, Pak? Karena saya di sini agak bingung juga, karena ketika mendengar penjelasan Bapak tadi, mengatakan iman sebagai instrumen keselamatan, itu kan saya melihatnya itu dalam perspektif Allah atau perbuatan Allah. Nah, dan itu tidak akan menjadi sebuah keselamatan bagi manusia kalau manusia tidak meresponnya. Sehingga pada akhirnya saya melihat ada unsur perbuatan manusia ketika dia percaya kepada instrumen yang Allah berikan, yaitu iman. Dan itu menjadi sebuah keselamatan. Karena kalau misalkan manusia tidak meresponnya, itu menjadi sebuah keselamatan yang notabene hanya di taraf di taraf bagian Allah saja gitu. Jadi saya melihat kayak ada tidak sinkronan di sini. Tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Saud pertanyaannya. Jadi iman sebagai instrumen keselamatan dalam perspektif Allah, iya benar Pak. Tetap di hadapan manusia kan perbuatan kita diperhitungkan ya. Tetapi untuk keselamatan, perbuatan manusia itu tidak relevan. Untuk keselamatan itu 100% sepenuhnya anugerah Allah dan diterima hanya dengan iman yang percaya kepada janji Allah ya, kepada firman. Jadi itu di dalam perspektif Allah. Nah, bagaimana dengan perspektif manusia? Apakah perbuatan tidak termasuk? Nah, kalau dalam perspektif manusia memang berbeda, Pak. Seperti di Yakobus dikatakan, ada orang mengklaim dia punya iman. Pak Yakobus mengatakan, di hadapan manusia apa gunanya klaim itu? Jangan-jangan klaim itu bohong karena nggak ada perbuatan, begitu kan? Jadi unsur perbuatan itu sangat penting di mata manusia. Tetapi sekali lagi itu lebih bersifat kesaksian ya, testimoni, kesaksian daripada iman Kristen, bukan esensi keselamatan. Nah, kita membedakan di sini. Nah, sekarang kalau kita menjadi saksi Tuhan nggak ada perbuatan, siapa yang percaya, begitu kan? Itu kan sama saja mengkontradiksi, bahkan menjadi batu sandungan ya. Tentu manusia perlu perbuatan kita, Pak, tapi Tuhan tidak perlu. Itu bedanya. Ya, yang perlu perbuatan kita tuh manusia, bukan Tuhan. Karena Tuhan bisa kerjakan segala sesuatu sendiri dan justru dia memerintahkan orang percaya ya, bersandar kepada Injil begitu kan, bukan pada perbuatan baiknya. Jadi betul. Itu sebabnya kita percaya ketika konsep atau kata pelayanan pun digunakan lalu disebut kita melayani Tuhan, sebetulnya kita pada akhirnya benefit melayani itu untuk menjadi berkat buat manusia. Karena sebetulnya Tuhan nggak perlu pelayanan kita. Satu, Tuhan Maha Kuasa, dan dia punya malaikat. Kalau dia mau dilayani, dia punya malaikat, begitu kan? Kenapa mesti kita? Tapi siapa yang bisa melayani manusia? Cuma manusia. Nah, di situ ya. Jadi memang ada perbedaan yang sangat besar antara di hadapan Allah dengan di hadapan manusia. Karena itu perbuatan ada peranan sebagai validasi klaim iman seseorang, bukan pembenaran keselamatan, tetapi sebagai validasi, Pak. Jadi orang berkata, "Oh, kamu orang Kristen," begitu kan ya, kamu percaya pada Yesus ya. Ya, validasinya mana? Ya, kalau di gereja misalnya dalam kehidupan manusia kan dibaptis, ya kan? Itu validasi, ikut perjamuan kudus, ya kan? Hidup taat mengikuti firman Tuhan. Lah kalau orang tidak dibaptis, tidak ikut perjamuan kudus, nggak pernah ke gereja, nggak lakukan firman Tuhan, tapi dia mengatakan, "Saya orang percaya." Nggak ada validasinya. Nggak ada validasinya. Bagaimana dia bisa disebut sebagai orang percaya di hadapan manusia? Ya, jadi betul sekali Pak, ada gap antara di hadapan Tuhan dengan di hadapan manusia. Karena yang memerlukan perbuatan kita bukan Tuhan, tapi manusia. Yang perlu kita tunjukkan pada Allah adalah iman, percaya penuh kepada Dia. Dan tentunya iman itu mendatangkan ketaatan yang pada akhirnya kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, namun menjadi berkat buat manusia. Ya, kira-kira seperti itu Pak ya. Relasinya kira-kira seperti itu. Dan saya harap ini bisa mengklarifikasi, dan juga pertanyaan Bapak tadi mengenai respon manusia ketika percaya, bukankah itu perbuatan? Kalau pakai kosakata kita, iya,
Tapi makanya saya mau kita kembali kepada teks di Roma 4, Paulus mengkontraskan kalau percaya bukan perbuatan. Percaya itu adalah percaya, tidak bekerja. Kalau perbuatan itu disebut bekerja. Barang siapa ya, jadi mereka yang percaya kepada Tuhan yang membenarkan orang durhaka, yang tidak membenarkan orang yang tidak bekerja. Namun percaya, maka imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, jadi saya menggunakan definisi Rasul Paulus mengenai perbuatan. Ya, artinya kalau percaya bukan perbuatan. Kalau perbuatan itu di luar percaya. Ya, jadi di sini ada perbedaan definisi kata, Pak. Dan karena saya kembali kepada teks yang kita fokuskan malam ini di Roma 4, ya saya mengikuti definisinya Paulus ya. Dan saya harap maksudnya ini bisa mengklarifikasi kebingungan mungkin mengenai kata-kata perbuatan itu sendiri ya. Jadi dari perspektif Alkitab, ketika kita percaya ya itu ya kita tidak berbuat, ya kita percaya begitu ya. Berbuat itu ya setelah percaya begitu. Kira-kira seperti itu, Pak, ya. Karena kalau bekerja atau berbuat itu ada upahnya, kata Paulus. Kalau upah itu bukan anugerah, itu kewajiban Tuhan memberikan kita upah. Ya kan kira-kira seperti itu. Jadi ini dibedakan sekali oleh Paulus. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Pak Wilson, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Saud. Nah, malam ini penanya begitu antusias, ya mohon bersabar. Sebelum ke Bung Trio Sega, saya akan melengkapi kabar gembira Sirkus Indonesia yang telah disampaikan tadi, yaitu informasi tentang Kejar kelas belajar akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 Juni 2023 pada pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat bersama Profesor Dr. Muji Sutrisno SJ, Profesor Dr. Bambang Sugiharto, dan Paulus Tri Agung sebagai Wakil Pemret Harian Kompas. Segera daftarkan diri, sahabat sekalian, melalui WA 0881 0881 Nah, kita lanjut lagi ya. Silakan kepada Bung Trio Sega. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas Pak Wilson atas pemaparan materi. Di sini sebenarnya tentang tunggal iman dan keselamatan. Nah, ada kaum-kaum yang lebih di mana dia itu mendewakan iman itu sendiri di dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, misalnya ada satu contoh, misalnya kita ini di dalam suatu tekanan, dan tekanan itu misalnya itu kita mau dibunuh seseorang, ataupun kita lagi dalam situasi dipasung, ataupun kita dalam penjara gitu. Nah, kemudian kita sebagai orang yang dipasung ataupun yang di dalam penjara yang memiliki tekanan berat, kita itu mengambil jalan lain gitu. Misalnya kita membunuh diri kita sendiri daripada kita dibunuh orang gitu. Ataupun daripada kita dibunuh orang yang menahan kita, yang mensandra kita gitu. Nah, di mana ada beberapa paham bahwa tentang keselamatan orang-orang seperti ini tetap diselamatkan, dan ada juga yang tidak. Nah, lebih-lebih orang yang mendewakan instrumen tunggal iman itu, ya dia tetap diselamatkan karena dia itu percaya kepada Kristus. Nah, saya sebenarnya mau bertanya kepada Bapak, apakah tindakan kita yang berdosa itu diperhitungkan Tuhan di dalam kita menuju kerajaan surga gitu? Terima kasih, Pak. Ya, makasih pertanyaannya, Pak. Kalau orang melakukan tindak bunuh diri, lalu dikatakan, oh ya dia tetap diselamatkan karena imannya kepada Kristus. Saya mengatakan, kemungkinan orang yang bunuh diri diselamatkan tetap ada, tapi bukan karena iman dia, tapi karena anugerah Tuhan.
yang memang memilih dia dari kekekalan, begitu kan ya. Tetapi sekali lagi masalah validasi. Kalau dia seorang percaya yang memang percaya dengan iman sejati kepada Kristus, diselamatkan oleh anugerah, mengapa sampai bunuh diri, begitu ya? Bukannya saya katakan tidak bisa terjadi ya, ada masa-masa di mana orang percaya yang sejati pun mengalami kelemahan, begitu kan? Jadi dalam isu ini kita tidak berani membuat penilaian, Pak, ya. Khususnya kalau ini terjadi di komunitas yang kita kenal sebagai sesama orang percaya, begitu ya. Eee, kita tidak berani membuat penilaian mengenai nasib akhir seseorang. Ya, kita mengatakan bunuh diri adalah tindakan yang salah dan itu bukan merupakan bukti iman kepada Kristus. Karena kalau orang beriman kepada Kristus, bukti tindakannya adalah dia bertahan dalam kesusahan sekalipun, tidak mengambil jalan pintas. Tapi sisi lain kita juga tahu manusia masih mempunyai kelemahan dan natur berdosa. Dan jalan pintas itu nggak cuma dalam bentuk bunuh diri. Ada orang mencuri, ada orang menyontek, ada orang menipu, juga menganggap karena itu dianggap jalan pintas karena tidak tahan kepada godaan. Nah, itu kan juga sebetulnya tidak hidup berdasarkan iman ya. Jadi kita tidak menilai nasib akhir seseorang, khususnya dalam kasus bunuh diri, tetapi sehingga kita tidak bisa mengatakan orang yang bunuh diri pasti tidak diselamatkan atau pasti diselamatkan. Dalam hal itu, eee, hanya Tuhan yang tahu ya. Oleh sebab, situasi dari, akhir dari hidup seseorang ini, eee, tragis ya, dia melakukan tindak bunuh diri. Tetapi pertanyaannya secara hipotesis sekali lagi, kalau Tuhan mau selamatkan orang itu memang dia adalah orang pilihan Tuhan dan dia orang percaya, apakah bunuh diri mengubah rencana Tuhan menyelamatkan dia? Sama sekali tidak. Karena sekali lagi bukan bunuh dirinya tidak buruk ya, tapi memang anugerah Tuhan, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Jadi itu kalau bentuk pertanyaannya. Ya, jadi kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan kepastian karena memang hanya Tuhan yang tahu siapa yang betul-betul miliknya, apalagi situasinya orang tersebut meninggalnya karena bunuh diri. Ya, kira-kira seperti itu ya, Pak, ya. Semoga cukup bisa menjawab, pertanyaan yang sulit ini sebenarnya. Terima kasih Pak Wilson untuk tanggapannya ya. Terima kasih Bung Sega pertanyaannya ya. Kita ke penanya selanjutnya kepada Bapak atau Ibu Turangga, dipersilakan. Oke, terima kasih. Oke, Karena terima kasih. cahaya lampu di rumah nggak begitu terang, saya nggak open cam ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Baik, Pak. Begini Pak Pendeta, saya mau bertanya dua hal. Yang pertama adalah tentang instrumen keeksklusifan sola fide ini. Jikalau seseorang mempercayai dengan penekanan yang sangat kuat terhadap sola fide ini, bukankah itu juga akan membawa sebuah dampak tentang pemahaman tentang antinomianisme itu, Pak? Jadi terkadang, ya seolah-olah saya sudah diselamatkan, maka setelah itu saya bebas untuk melakukan dosa. Nah, hal ini menjadi penting kaitannya dengan pemahaman tentang ajaran moral dan etika kekristenan, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana supaya kita tidak terjebak pada penekanan yang kuat terhadap sola fide ini dalam pemahaman teologis yang sangat abstrak. Itu bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana tentang ajaran moral dan etika Kristen yang mungkin secara konteks Paulus ini kepada suratnya kepada jemaat di Roma itu kan juga berkaitan dengan komunal, berkaitan dengan sosial. Nah, bagaimana secara eksegesinya kita bisa memahami kaitan sola fide yang disampaikan oleh Paulus itu dengan terhadap ajaran moral dan etika Kristen pada konteks jemaat di Roma, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Turangga pertanyaannya. Jadi memang karena kita malam hari ini membahas Roma 4 ya Pak,
berarti sebagian dari argumentasi Paulus tentang sola fide. Nah, nanti ketika masuk ke Roma 5, dia menyatakan betapa berlimpahnya anugerah, begitu kan? Semakin banyak pelanggaran, semakin banyak anugerah. Jadi anugerah Tuhan melampaui pelanggaran manusia. Nah, masuk pasal 6, dia tahu Pak, betul. Manusia bisa berpikir secara ekstrim ya untuk keuntungan dirinya, maka dia bertanya begini di Roma 6 ayat yang pertama. Kalau anugerah berlimpah-limpah karena pelanggaran berlimpah, kenapa kita nggak sengaja berdosa saja? Supaya dosa makin bertambah, anugerah makin bertambah. Paulus katakan itu kesimpulan yang salah. Kita sudah disatukan dengan Kristus. Nah, di situ dia memperkenalkan satu doktrin union with Christ. Kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Bagaimana kita masih seperti menikah dengan dosa? Kita sudah cerai dengan dosa, kita sudah mati terhadap dosa, kita menikah dengan Kristus, tanda kutip ya. Kita sudah dipersekutukan dengan dia dalam kematian dan kebangkitannya. Bukankah kita tidak suka lagi hal-hal yang lama karena kita sudah mati terhadap dosa. Dan kita suka hal-hal yang baru seharusnya. Demikianlah kamu wajib memandangnya. Kamu sudah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Kristus. Karena iman itu Pak sola fide mengkonekkan kita dengan Kristus sehingga kita dipersekutukan dengan dia dalam kematian kebangkitannya dan cerai dengan dosa dan mati terhadap dosa. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Jadi ketika orang melanjutkan pembacaan Roma 4, Roma 5, Roma 6, kesimpulan itu tidak akan terhindarkan. Antinomianisme tidak mungkin mendapat tempat di dalam etika Kristen. Sekali lagi, karena malam ini kita fokus temanya adalah sola fide, ya saya berharap setelah kita memahami, kita tidak berhenti di Roma 4 ya, tetapi terus membaca Roma 5, Roma 6, Roma 7, dan seterusnya ya, sehingga kita mendapat gambaran yang lebih utuh dan ya tidak salah menangkap dan menjadi ekstrim ya di dalam mengaplikasikan atau implikasi dari sola fide ini. Tetapi itu tidak mengubah validitas daripada sola fide sebagai esensi Injil, karena begitu ditambahkan elemen yang lain, kalau kita mengutip Galatia, Paulus mengatakan Jesus died for nothing. Kalau ada kebenaran karena perbuatan, karena Taurat, karena sunat, dan karena bisa melihat, ya Yesus mati sia-sia. Toh sebetulnya yang kita perlukan cuma ditolong, bukan diselamatkan. Kita bisa usaha sendiri kok. Buat apa anak Allah mati disalib? Seolah-olah kita nggak bisa apa-apa. Jadi Paulus mengatakan, kalau kita mengutip Galatia, menambahkan sesuatu kepada iman, kepada Injil itu ya, itu sama dengan mendeklarasikan Kristus died for nothing. Salib itu sia-sia dan kosong and useless sebetulnya. Kenapa? Kita nggak perlu ditolong sampai seperti itu kok. Kita bisa bantu sendiri. Cuman Tuhan kasih tambah 50%, kita bisa mencapai standarnya. Tapi kan bukan begitu Injil. Nah ini jadi sesuatu yang sangat penting. Roma 4 Paulus berikan sebelum dia masuk ke dalam Roma 6 untuk mencegah. Ya seperti Bapak tanya tadi ya, ekstremisme yang anti moralitas, anti hukum, merasa mentang-mentang punya iman, itu kan memang pengertian yang keliru, ya bukan begitu pengertian iman. Nah, bagaimana tentang ajaran moral dan etika Kristen? Karena kita sudah dipersekutukan dengan Kristus dalam kematian kebangkitannya, kita akan mau jadi serupa dengan Kristus. Dan itu berarti karakter kita, moralitas kita, etika kita harus mengikuti standar Yesus Kristus. Yang ditampar, ya, pipi kanan kasih pipi kiri. Yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang di tengah penderitaan dan ketidakadilan tetap berkata dan berdoa, ya Bapa ampunilah mereka. Ya, yang sebagai suami mengasihi istri seperti Kristus mati bagi gerejanya, menyerahkan nyawanya bagi gerejanya, sacrifice. Ya, itu kan luar biasa sebetulnya. Moralitas, standar moralitas, etika Kristen itu standarnya Kristus, Pak. Dan kita sudah dipersekutukan dengan dia dalam kematian kebangkitannya, itu standar kita. Jadi tidak ada pertanyaan seberapa tinggi standar moralitas dan etika Kristen seperti Kristus tingginya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Dan mengenai Roma, saya kelupaan satu pertanyaan lagi. Bagaimana dengan Roma soal-soal praktikal hubungan komunal antara jemaat? Betul sekali Pak. Di Roma 14 dan 15, karena Paulus sudah menegaskan hanya berdasarkan iman, tidak ada lagi Yahudi non-Yahudi. Kalian sebagai latar belakang Yahudi non-Yahudi harus saling menerima, harus saling menghormati. Jangan menjadi batu sandungan, karena kalian satu di dalam Tuhan. Jadi ada implikasi dari sola fide untuk kesatuan gereja. Dan untuk saling mengasihi antara saudara seiman, tidak melihat latar belakangnya. Ya, menerima yang kuat dan yang lemah, begitu kan? Yang makan sayuran saja dengan yang makan segala, yang memelihara hari tertentu dengan yang semua hari sama saja, itu saling menerima. Ya, jadi justru Paulus mendasarkan untuk kehidupan komunal itu di Roma 15 adalah dengan doktrin sola fide. Karena kan hanya iman,
maka nggak ada unsur etnis toh, nggak ada relevansi budaya kan. Jadi kalian dari berbagai latar belakang kan bisa saling menerima dan mengasihi karena kalian satu dalam Kristus. Ya justru itu menjadi dasar yang kuat untuk kehidupan komunal di jemaat di Roma, Pak. Ya. Iya. Ya cukup Juga jelas menjawab. Pak Pendeta, terima kasih. Ya, sama-sama Ya, Pak. terima kasih Pak Turangga. Kita ke penanya terakhir ya, karena waktu kita sudah mau sampai pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kita ke penanya terakhir ya, kepada Bapak atau Bung Wadjo Pasaribu. Silakan. Baik, terima kasih. Saya juga dalam kondisi internet yang kurang stabil, jadi sebaiknya biarlah wajah gambar saya muncul. Terima Baik, kasih Pak Wilson, dan saya merasa sepakat dengan banyak hal yang Bapak sampaikan. Dan saya akan memberi satu komentar dan satu lagi komentar, jadi 2 komentar. Yang pertama, saya percaya bahwa memang manusia itu jatuh dalam dosa, dan sejak itu free will dia adalah free will untuk berbuat dosa. Sesuai naturnya, berdosa. Karena dia mati. Tuhan harus menghidupkan dia terlebih dahulu dengan menggantikan hatinya dari hati batu menjadi hati daging, seperti ditulis di Ezekiel. Nah, setelah dia menerima keselamatan itu, pulihlah hubungannya dengan Tuhan, tetapi dituntut juga untuk mengerjakan keselamatan itu. Namun, apakah perbuatan baik ada pada orang yang masih dalam tanda kutip belum menerima pewartaan kabar baik? Saya rasa tetap ada, karena bagaimanapun manusia berdosa tetaplah gambar dan rupa Allah. Kejadian 9 ayat 6, Yakobus 3:9. Orang ateis pun bisa menunjukkan belas kasihan. Tetapi dalam pandangan perspektif yang cukup spesifik ini, kita melihat itu perbuatan baik yang belum sejati. Perbuatan baik sejati lahir dari hati yang diselamatkan. Nah, untuk bagian itu saya coba konfirmasi pemahaman saya. Yang terakhir, Bapak tadi mengucapkan kalimat yang sungguh baik bagi saya. Hukum Taurat berfungsi untuk hidup bersama. Nah, muncul satu kata dalam pikiran saya, common grace. Ya, saya rasa itu benar. Bahwa common grace, bahwa hukum Taurat juga berisikan nilai moral, keadilan. Nah, dalam hidup bersama kita memerlukan common grace untuk menjadi common ground dan menjadi common good. Dan itu bisa hadir di mana saja. Common grace, common good itu bisa hadir di dalam nilai-nilai komunitas kebudayaan atau nilai-nilai agama yang berbeda untuk menjadi common ground kita untuk hidup bersama. Jadi apa yang kita bicarakan di sini tentu nilai yang spesifik komunitas Kristen, tetapi dalam perspektif Kristen ini adalah sesuatu yang sejati. Tapi tetap ini tidak menghalangi kita untuk hidup bersama dalam common grace itu, dan common grace kita yang nyata dalam negara kita adalah Pancasila. Kalau kita lihat Pancasila itu pasti juga memiliki nilai-nilai seperti yang ada dalam Taurat atau dalam hukum-hukum yang lain. Saya rasa itu saja. Terima kasih Pak Wilson, senang bisa mendengar Bapak. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi ya saya setuju dengan yang pertama, memang manusia punya free will terbelenggu oleh dosa ya, setelah jatuh dalam dosa, sehingga ya dia tanda kutip hanya free berbuat dosa, dan itu kan sebetulnya penjara ya, bukannya freedom. Kalau hanya bisa melakukan satu hal, nggak bisa memilih untuk taat, kan berarti dia betul-betul dipenjara, dibelenggu dalam dosa, dan disebut budak dosa ya. Dan jelas istilah budak itu dengan free will kan kontradiksi ya. Jadi seorang yang budak dosa ya tidak memiliki free will. Tapi ya betul sekali bahwa manusia yang melakukan dosa itu sendiri merasa dia bebas, tapi ya sebetulnya hanya bebas menjadi budak dosa begitu kan. Dan itu bukan kebebasan. Yang kedua mengenai peranan perbuatan baik. Bukankah sebelum seseorang menerima Kristus atau orang yang di luar Kristus pun ada perbuatan baik? Jelas. Seperti Bapak sebutkan tadi, common grace. Tetapi untuk keselamatan orang itu perbuatan baik tidak bisa, ya. Jadi sekali lagi, untuk keselamatan, perbuatan baik itu tidak relevan betapapun baiknya.
Jadi katakan ada seorang yang A begitu ya, seorang ini di luar Kristus, kemudian dia berbuat sangat baik sekali, menjadi tokoh kemanusiaan yang sangat terkenal. Oh ya, itu merupakan cerminan common grace, memang cerminan hukum Tuhan, hukum Taurat begitu kan. Tapi bagi persoalan keselamatan pribadi orang tersebut, moralitas dia yang tanda kutip mulia itu mencerminkan banyak hukum Tuhan, tidak relevan, Pak. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 3 dan 4 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun berbuat baik. Maksudnya baik di sini bukan baik di mata manusia. Kalau di mata manusia pasti baik. Tetapi kan di mata Tuhan, ya. Dan itu tidak bisa, tidak mencapai standar itu. Semua sudah berbuat dosa and fall short ya, kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, common grace, saya percaya betul sekali Tuhan tetap memberikan anugerah umum yang tidak bersifat menyelamatkan tetapi memampukan manusia hidup di dalam damai, tanda kutip, damai coexistence dengan keperbedaan. Saya setuju sekali Pancasila adalah salah satu manifestasi dari common grace bersama dengan demokrasi, bersama dengan hal-hal baik dalam dunia ini, termasuk musik-musik yang baik dan berkualitas, tindakan-tindakan aktivitas sosial yang sangat bermanfaat, begitu ya, pengetahuan-pengetahuan. Itu benar sekali, ya, dan itu memang kita percaya berasal dari Tuhan dan bersifat grace, anugerah. Artinya apa? Sebetulnya dunia tidak layak menerimanya karena dunia sudah berdosa, tapi toh diberikan tanpa memandang kondisi itu. Dan itu bersifat common grace. Dan karena common grace ini dari Tuhan dan bersifat anugerah yang berdasarkan kebebasan Tuhan, tidak sama di setiap tempat, Pak, ya. Kadang-kadang kita melihat ada di tempat-tempat tertentu common grace-nya sedikit. Maka terjadi ketidakadilan, terjadi kekejaman. Dan kadang-kadang kita melihat di momen tertentu, di negara tertentu, common grace-nya banyak sekali. Maka ada perdamaian di situ, ada keanekaragaman yang harmonis seperti negara kita. Nah, itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Nah, jadi saya setuju 100% ya. Dan mengenai perbuatan baik, sekali lagi, itu tetap diperlukan manusia, tetapi tidak relevan di hadapan Allah untuk keselamatan seorang. Semata-mata karena iman kepada Kristus. Ya, demikian ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Wadio Pasaribu. Pak Wadio merupakan penanya terakhir. Nah, terima kasih untuk sahabat sekalian yang